Rai Gemilang bersama MA Mualimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Halo teman-teman, saya Zila Nailul Amani, kelas 10 Bahasa, kedatangan tamu berprestasi. Nah, tamu kita pada hari ini adalah saya Siti Muminatul Mahfuzoh, kelas 12 Agama 3. Nah, Kak Mahfuzoh, saya ingin lebih dekat lagi dengan Kak Mahfuzoh. Mungkin Kak Mahfuzoh bisa sebutin makanan favorit atau hobi Kak Mahfuzoh mungkin? Oke, nama saya Siti Muminatul Mahfuzoh, biasa dipanggil Mahfuzoh. Saya kelas 12 Agama 3 dan asal saya dari Kebun Baru, Lendang Beduri. Hobi saya suka membaca dan saya juga suka menganalisis dan hitung-hitungan. Oke, Kak Mahfuzoh, kita kan udah semester ujian semester ganjil nih. Gimana tuh perasaan Kak Mahfuzoh setelah semester yang saya sih lega ya? Dan gimana tuh nilai Kak Mahfuzoh itu, yakin nggak kalau bagus? Kalau saya sih yakin ya bagus. Gimana tuh kalau Kak Mahfuzoh? Sama ya, rasanya itu lega setelah kurang lebih 10 hari gitu ya. Ada tegang-tegangnya gitu. Dan nilainya sama, berharap semoga hasilnya yang terbaik. Ya, semoga. Kita kan sempat kemarin belajar online ya. Gimana tuh perasaan Kak Mahfuzoh? Kalau saya sih frustasi banget ya di sana. Kalau Kak Mahfuzoh sendiri gimana? Hampir sama ya, seperti yang Zila bilang gitu. Karena antara belajar offline dan belajar online itu sangat berbeda gitu. Kita yang semula ketika belajar offline-nya itu bersama teman-teman gitu, rame, terus di kelas ada yang buat lucu-lucu, terus guru-gurunya juga banyak kasih nasihat, banyak penjelasannya itu lebih detail juga. Nah, ketika kita online tuh semuanya berubah, jadi kita harus adaptasi lagi, belajar sendiri, terus nggak ada temen untuk bertukar pikiran dan penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan berkurang ya gitu. Ya, itu sih perbedaannya. Oke, jadi teman-teman, jadi yang dikatakan kata Kak Mahfuzoh tadi benar ya. Ketika kita belajar offline dengan online, di sana berubah banget. Ketika kita offline, kita bisa diskusi sama teman-teman, dan ketika online kita nggak ada teman diskusi sendiri gitu ya. Oke, Kak Mahfuzoh, seperti yang kita ketahui di sini, Kak Mahfuzoh ini kan santriwati berprestasi nih. Nah, bisa ceritain nggak, dan Kak Mahfuzoh ini kan punya pengalaman yang banyak banget, jadi juara di Olimpiade KSM. Kak Mahfuzoh bisa ceritain nggak gimana pengalaman Kak Mahfuzoh pada saat menjadi juara tersebut? Oke, awalnya tuh mulai ikut lomba itu waktu kita lagi belajar online gitu. Ada salah satu ustazah kita di sini, beliau menghubungi gitu. Beliau adalah Umi Maryam, salah satu guru ekonomi di sekolah gitu. Dan beliau ngajak join klub ekonomi. Nah, awalnya sempat berpikir gitu, apakah bisa gitu? Karena kan di kelas nggak ada pelajaran ekonomi, terus di sehari-hari juga belum pernah membahas materi-materi ekonomi gitu. Tapi Umi bilang kalau kita mau, kalau kita ada keinginan, kita pasti bisa gitu. Nah, dari sana timbul keinginan, ingin mencoba gitu. Kemudian berkonsultasi dengan orang tua, alhamdulillah mendukung gitu. Jadi pesannya Umi yang tadi masih teringat sampai sekarang, dan itu yang membuat saya mau mencoba gitu. Akhirnya mencoba, bismillah. Mungkin ini memang sudah jalannya gitu. Dan kemudian setelah pembinaan, setelah latihan-latihan soal, mulai bahas-bahas materi itu, ternyata ada lomba KSM Ekonomi 2020 karena pandemi dari online ya. Nah, di sana lomba pertama yang diikuti itu KSM 2020. Ketika itu hasilnya ternyata
belum Gimana? maksimal. Oh, gitu. belum maksimal. Jadi, ya sedih gitu, kecewa dan rasanya ingin menangis terus. Tapi kembali lagi orang tua, Umi juga bilang nggak apa-apa gitu. Namanya kompetisi pasti ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita berhasil gitu kan ya. Jadinya setelah beberapa hari mulai pembinaan lagi, mulai latihan-latihan lagi sampai di awal tahun itu mungkin sekitar bulan Februari itu mulai ikut lomba lagi, yaitu lomba Olimpiade Ekonomi. Kemudian di pertengahan tahun di bulan Agustus September itu ada Olimpiade Keenuean, ada itu olimpiadanya di mana? Kalau Keenuean itu di MA Mualimin. Kalau setelahnya itu ada Olimpiade Ekonomi Akuntansi di Universitas Hamzanwadi dan alhamdulillah bisa kepilih lagi mewakili sekolah untuk bidang ekonomi di KSM 2021 gitu. Dan bersyukur sekali hasilnya lebih maksimal gitu dari tahun sebelumnya ya. Dan terakhir kemarin itu Olimpiade PAI. Dan itu semua dapat juara ya Kak Mahfuzah ya. Alhamdulillah. Nah, saya tadi nangkep Kak Mahfuzah ini kan jurusan agama nih. Apa sih yang membuat Kak Mahfuzah bisa gitu ngambil untuk join di klub ekonomi ini? Ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu karena tadi pesannya Umi itu yang buat muncul keinginan gitu dan ada kesempatan. Jadi apa salahnya kita mencoba gitu kan. Dan alasan lainnya adalah orang tua mendukung dan ekonomi itu juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi alasannya ya dengan beberapa alasan itulah yang membuat untuk join ya. Nah teman-teman, seperti yang disampaikan Kak Mahfuzah tadi, pesan dari Umi Maryam ya Kak Mahfuzah, jika kita jika kita mau pasti kita bisa gitu ya Kak Mahfuzah ya. Nah Kak Mahfuzah, dari prestasi-prestasi Kak Mahfuzah tadi dan menjadi juara, pasti ada tips untuk menjadi juara itu. Nah yang pastinya pertama belajar. Tapi Kak Mahfuzah punya tips khusus nggak gitu buat dapetin juara itu? Tadi yang Zila bilang ya tentunya belajar gitu, karena kita kan pelajar, tentunya kewajiban utamanya adalah belajar gitu. Nah untuk belajar ini mungkin ada beberapa tips yang bisa saya bagi gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti. Yang pertama itu kita harus tahu dulu gitu metode belajar yang cocok untuk kita itu yang seperti apa gitu. Misalnya mungkin kita lebih cepat memahami materi ketika membaca atau melihat langsung materinya gitu. Jadi bisa ingat nanti posisinya tuh di sini ya gitu kemarin waktu belajar gitu. Atau mungkin kita dengar penjelasan dari orang yang memahami, dari guru kita atau teman kita gitu. Itu kita tentukan dulu gitu. Kita nih lebih di kemana sih gitu. Yang mana gitu. Dan selain itu kita juga bisa memilih waktu-waktu yang tepat, menurut kita benar-benar fokus di sana gitu. Misalnya ba'da subuh kah atau malam hari gitu. Dan tentunya tempat belajarnya juga menentukan gitu. Nyaman ya kamu. Nyaman dan suasana, mood kita juga menentukan sekali gitu. Itu untuk belajar gitu. Dan mungkin juga ada beberapa tips yang lainnya, di antaranya itu bagi Mahfuzah gitu ya, yang pribadi yang harus selalu ada doa, usaha, ikhtiar dan tawakal gitu. Biar lebih mudah ingat aja harus ada duit gitu. Duit ya. Duitnya bukan duit uang gitu. Duitnya yang 4 tadi. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal gitu. Karena doa dan usaha ini harus selalu beriringan gitu. Nggak pernah terpisah ya, nggak bisa terpisah. Dan setelah kita berdoa, kita berusaha, kita berikhtiar sungguh-sungguh gitu. Dan
untuk hasilnya nanti gitu ya kita tawakal gitu, kita serahkan sama Allah gitu. Kalau hasilnya udah keluar, ada dua nih pilihannya. Kita kalau sesuai dengan harapan kita ya kita bersyukur gitu, alhamdulillah gitu kan ya. Kalau tidak sesuai ya sabar gitu. Mungkin rezekinya kita bukan di sana gitu. Mungkin bulan depan, tahun depan ada event-event yang lain di sana kita dapatnya gitu. Selain itu juga kita di rumah punya sosok yang sangat istimewa gitu. Sosok yang berjuang membuat kita bisa melihat dunia sekarang ini. Sosok yang sangat mustajab doanya gitu kan ya, orang tua kita gitu. Terlebih lagi ibu kita. Jadi selama kita masih diizinkan, masih diberi kesempatan untuk bisa bersama beliau, kita sering-sering minta doa, sering-sering minta ridhonya orang tua gitu. Dan yang lainnya juga kita harus tetap yakin, kita tetap optimis gitu. Selama ada kesempatan, mari kita coba gitu. Karena kesempatan itu kadang tidak akan datang dua kali gitu kan. Bener banget ya. Terus juga kita untuk sholat, mengajinya jangan sampai ditinggalkan, dan yang tetap juga jaga kesehatan gitu. Karena ketika kita sakit, apapun hal yang ingin kita lakukan terkadang tidak bisa akan maksimal. Ya bener banget. Gitu sih beberapa tips. Teman-teman, jadi kita tadi udah terima tips dari Kak Mahfuzah. Kak Mahfuzah tadi udah share tipsnya ke kita gitu ya Kak Mahfuzah ya. Di sini banyak banget yang saya dapetin yang mungkin teman-teman dan juga saya bisa ikutin nanti ya. Yang pertama tadi pastinya belajar. Yang kedua tadi kita bisa nentuin nih kita di kemana sih gitu. Apakah kita harus membaca, apakah kita harus mendengar gitu. Nah yang ketiga di sini tadi menentukan waktu ya Kang Mahfuzah ya. Nah kita tenangnya di mana gitu? Apakah kita di ba'da subuh, di ba'da zuhur kah gitu, di ba'da asar gitu? Zuhur mungkin ngantuk ya. Nah, tergantung kita gitu. Nah, terus tadi juga saya terima di sini duit ya. Dan duit Kang Mahfuzah ini luar biasa sekali. Di sini ada doa, ada usaha ya Kang Mahfuzah, ada ikhtiar dan tawakal. Nah, yang 4 ini terutama yang 3 nih, doa, usaha, dan ikhtiar ini nggak bisa lepas ya Kak Mahfuzah ya. Dan tentunya juga kita harus minta ridho sama orang tua karena seperti yang dikatakan tadi ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Dan jika kita sudah kembali ke tawakal tadi, jika kita sudah doa, usaha, ikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Jika hasilnya bagus ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Dan jika hasilnya kurang maksimal ya kita harus bersabar seperti itu. Dan jangan menyerah tentunya. Iya, dan jangan menyerah tentunya. Nah, ini tuh tipsnya semoga bisa bermanfaat ya untuk saya dan kita semua ya teman-teman. Kak Mahfuzah, dari yang kita bahas tadi, apakah Kak Mahfuzah pribadi punya harapan gitu atau untuk madrasah kita? Ya tentunya ada gitu. Harapan-harapannya itu harapan untuk diri saya sendiri khususnya gitu, dan untuk semua kita semoga semakin lebih baik lagi ke depannya dan terus menerus semakin baik, dan segala hajat, segala cita-cita kita bisa tercapai. Ya, semoga. Dan bumi kita ini, dunia kita bisa segera pulih, bisa normal kembali, agar kita bisa bebas mengejar mimpi-mimpi kita, mengejar cita-cita kita tanpa harus terhalang PPKM dan lain sebagainya gitu. Dan untuk madrasah kita yang sangat-sangat kita banggakan gitu, semoga tambah gemilang, amin. Tambah lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang akan diraih oleh santri-santri di sini. Dan tentunya harapan terbesarnya itu adalah MA Mu'allimat NWDI Pancor bisa mendunia. Gitu. Semoga. Ya, dan untuk itu mari kita sama-sama berkontribusi, memberikan hal yang positif untuk lingkungan kita sesuai dengan bidang kita gitu, agar kehidupan kita ke depannya itu semakin baik. Dan jangan lupa jadikan sebagai ladang untuk menyiapkan bekal kita kelak
di akhirat. Amin. Dan mungkin di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang baik yang ada dalam hidup saya gitu, orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman saya. Tanpa mereka semua gitu, jalan cerita hidup saya itu tidak akan seperti ini. Wah. Nah, seperti yang dikatakan Kak Mahfuzah tadi, semoga kita bisa mengejar cita-cita kita tanpa ada halangan PPKM karena pandemi ini ya Kak Mahfuzah ya. Dan harapan Kak Mahfuzah untuk madrasah kita, semoga madrasah kita lebih gemilang lagi dan semoga menghasilkan santri-santriwati yang berprestasi lebih banyak lagi. Dan semoga madrasah kita ini dikenal mendunia ya Kak Mahfuzah ya. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Kak Mahfuzah, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Semoga podcast kita bermanfaat untuk semua dan saya juga di sini. Untuk teman-teman tetap stay tune di channel kita karena akan ada podcast menarik dan lebih seru lagi dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.